Militer Israel mengungkap kerugian militernya setelah bertempur melawan beberapa front perlawanan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui Israel menghadapi serangan dari Hamas di Gaza, Hizbullah dari Lebanon, Houthi Yaman hingga milisi pro-Iran di Irak. Ini merupakan konflik paling berdarah di negara Zionis dalam 5 dekade terakhir. IDF pada Minggu 6 Oktober mengakui sedikitnya 726 tentaranya telah tewas terbunuh sejak perang setahun yang lalu. Dari jumlah tersebut 346 tewas selama operasi darat di Gaza, Palestina. Sementara 56 diantaranya tewas akibat tembakan kawan sendiri atau kecelakaan operasional lainnya. Sebanyak 4.576 tentara Israel telah terluka dalam periode yang sama. 2.300 diantaranya terluka selama operasi darat di Gaza. Lebih lanjut, IDF dalam pernyataannya mencatat bahwa jumlah korban tewas saat ini hanya mencakup mereka yang namanya telah diizinkan untuk dipublikasi, sehingga jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi. Adapun jumlah kematian tentara Israel merupakan kerugian tertinggi yang diderita negara Zionis itu selama konflik militer sejak Perang Yom Kippur di tahun 1973, di mana perang saat itu menewaskan 2.600 tentara Israel. Pernyataan IDF tidak menyebutkan berapa banyak tentara yang tewas di Lebanon. Namun IDF mengklaim bahwa para pejuangnya telah membunuh lebih dari 25 personel Israel sejak IDF menyerbu Lebanon pada Selasa 1 Oktober. Pasukan Brigade Al-Quds Iran menegaskan bahwa komandan mereka yakni Jenderal Ismail Hani masih hidup. Pengumuman ini sekaligus menepis isu Hani hilang pasca serangan Israel di Lebanon pekan lalu. Wakil Komandan Al-Quds Iraj Majedi pada Senin 7 Oktober mengungkapkan kondisi Hani. Ia mengatakan Brigadir Jenderal Hani saat ini dalam kondisi aman dan sehat. Menurutnya, Hani juga melakukan aktivitas secara normal. Namun dia tidak mengungkap di mana keberadaan Hani pasca serangan Israel. Namun dua sumber keamanan senior Iran yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa Hani kini berada di area pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dehyeh. Sebelumnya Ismail Hani yang sedang berkunjung ke Lebanon dilaporkan hilang sejak serangan udara Israel menghantam Beirut pekan lalu. Kabar itu turut dikonfirmasi oleh para pejabat keamanan Iran. Dalam keterangannya mereka mengatakan bahwa otoritas Iran dan Hizbullah tidak dapat menghubungi Hani sejak serangan itu terjadi. Sementara menurut pernyataan juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shashani mengatakan bahwa pasukannya saat ini masih mengidentifikasi korban-korban dari serangan tersebut. Terungkap kecerobohan militer Israel di medan peperangan di Gaza, Palestina. Setidaknya puluhan tentara Israel menjadi korban tembak oleh rekannya sendiri. Demikian telah diakui oleh pasukan pertahanan Israel. IDF dalam pernyataannya pada Minggu 6 Oktober 2024 mengatakan 56 tentaranya tewas ditembaki oleh rekannya sendiri atau kecelakaan operasional lainnya. Insiden tersebut terjadi selama perang dengan Hamas dalam setahun terakhir. Dilaporkan kurang dari 20% tentara yang ikut perang menderita masalah kesehatan mental dan gangguan stres pasca trauma. IDF mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan 726 tentara dan 4.576 lainnya terluka. Dari jumlah tersebut, 346 tewas selama operasi darat di Gaza, Palestina. IDF menyebut jumlah korban tewas saat ini hanya mencakup mereka yang namanya telah diizinkan untuk dipublikasi, sehingga jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi. Adapun jumlah kematian tentara Israel merupakan kerugian tertinggi yang diderita negara Zionis itu selama konflik militer sejak Perang Yom Kippur 1973, di mana perang saat itu menewaskan 2.600 tentara Israel. Perlawanan di Lebanon, Hizbullah mengebom pangkalan Glilot di Tel Aviv dengan sebuah rudal pada Senin 7 Oktober 2024 malam. Akibat serangan itu, sebuah pesawat gagal mendarat dan melayang di langit hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menegaskan penargetan Glilot dilakukan dalam rangkaian operasi Khaibar. Media Israel menyebut terjadi ledakan dahsyat di kawasan Gusdan. Ini menjadi serangan keempat yang diluncurkan perlawanan selama 24 jam terakhir di kawasan Tel Aviv. Dikonfirmasi juga bahwa kebakaran terjadi di Tel Aviv akibat peluncuran rudal dari Lebanon. Sementara pesawat yang tiba di Bandara Ben Gurion melayang di langit menunggu izin untuk mendarat. Diketahui beberapa hari yang lalu, Hizbullah juga menyerang pangkalan yang sama milik intelijen militer Israel dengan rudal Fadi 4. Mereka juga mengintensifkan pemboman di wilayah Haifa dan sekitarnya dengan rudal berat selama beberapa hari terakhir. Terbaru, nyaris 200 rudal menyasar Haifa yang merupakan kota terbesar ketiga Israel.
Ada sedikitnya 12 orang terluka imbas serangan Hizbullah. Kota Haifa diserang dengan ratusan roket dari berlawanan Lebanon Hizbullah. Serangan diluncurkan saat Israel bersiap memperluas operasi ke Lebanon. Menurut militer rezim Zionis, ada sekitar 190 roket yang ditembakkan perlawanan pada Senin 7 Oktober 2024. Hizbullah mengklaim mereka menargetkan pangkalan militer di selatan Haifa dengan rudal Fadi 1. Namun tak dijelaskan kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Tak hanya menyerang kota terbesar ketiga Israel, Hizbullah turut melancarkan serangan lain ke Tiberias 65 km jauhnya. Dikutip dari Reuters, sedikitnya ada 12 orang yang terluka akibat serangan-serangan tersebut. Sementara IDF juga meluncurkan serangan besar-besaran menyasar wilayah Lebanon. Namun di saat bersamaan, mereka juga mengumumkan kematian 2 tentaranya, sehingga jumlah korban tewas militer Israel di Lebanon menjadi 11 orang. Sementara 2.000 warga Lebanon telah tewas sejak Hizbullah mulai menembaki Israel setahun lalu. Untuk pertama kalinya, kelompok perlawanan Houthi Yaman mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar menyasar wilayah Israel pada Senin 7 Oktober 2024. Serangan pun diklaim sukses mengenai sasaran. Dikutip dari tribunnews.com, rudal balistik Zulfikar mampu bermanuver menghindari rudal darat. Disebutkan bahwa Zulfikar mempunyai jangkauan jelajah hingga 2.000 km. Meski demikian tak dijelaskan secara pasti target apa yang disasar rudal tersebut. Selain rudal balistik Zulfikar, perlawanan juga menggunakan rudal Palestina 2. Hal ini dibenarkan oleh juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree. Bahkan menurutnya, serangan-serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Diketahui rudal Zulfikar ini untuk pertama kalinya dipamerkan oleh Houthi pada tahun 2021 yang lalu. Rudal itu identik dengan rudal Burkan 3 berjarak menengah yang ditembakkan pertama kalinya ke Arab Saudi. Sementara hulu ledak yang dibawa rudal ini mencapai 250 kg atau 550 pon. Konflik antara pasukan perlawanan Palestina Hamas dengan Israel telah berlangsung selama 1 tahun. Seorang pakar politik menilai perang di Gaza ini bisa menjadi perang dunia versi kecil. Hal ini disampaikan oleh pakar politik Hussein Askari dari salah satu universitas di Amerika Serikat. Menurutnya, perang saat ini sudah berdurasi lebih panjang daripada biasanya. Askari mengklaim perang saat ini jauh berbeda dengan perang regional antar negara pada tahun 1956, 1967, 1973, atau 1982. Padahal dikatakan Askari, perang di Timur Tengah biasanya berdurasi lebih pendek, sehingga kerusakan dan jumlah kematiannya lebih sedikit. Sementara perang saat ini, wilayah Gaza nyaris sepenuhnya hancur. Jumlah kematian juga hampir mencapai 42.000 orang. Namun Askari mengatakan jumlah korban tewas bisa mencapai 100.000 orang. Pasalnya masih ada banyak yang terperangkap di bawah puing-puing dan menderita akibat kelaparan dan kurangnya layanan kesehatan. Sementara itu di pihak Israel sudah ada lebih dari 1.200 korban tewas dan ratusan personel militer yang kehilangan nyawa di Gaza. Pakar politik itu mengatakan perang Gaza bisa dengan mudah meluas hingga menjadi perang yang lebih mendunia jika Israel menyerang infrastruktur Iran. Apalagi jika Zionis nekat menyerang fasilitas perminyakannya. Iran sendiri sebelumnya telah meluncurkan 2 serangan besar-besaran ke Israel. Tehran mengancam akan meluncurkan rudal besar-besaran lagi jika Israel dan sekutunya membalas serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.